Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, bertemu lagi di channel The Young Ideas STI Swasta Mandiri Surakarta, di mana sobat muda bisa menyampaikan ide, gagasan, dipaparkan penelitian mengenai menanggulangi kelemahan mental pada generasi stroberi dengan menerapkan pemikiran stoikisme, ya. Ini masih terkait dengan pembentukan mental, pembentukan karakter, ya, yaitu khususnya membahas mengenai generasi stroberi pada kalangan Gen Z, ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan generasi stroberi ini kemudian muncul di kalangan Gen Z? Kira-kira yang dirasakan oleh teman-teman, kenapa sih kok generasi muda sekarang itu lebih muncul dengan tadi, ya, sebutan yang ya sebenarnya kurang enak, ya, generasi stroberi. Generasi stroberi itu yang stroberi yang namanya kena tekan sedikit sudah melenyet, ya, sedikit mudah tersinggung, mudah marah, mudah mutung dan lain sebagainya. Sebenarnya apa penyebabnya? Menurut kami, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan generasi stroberi ini adalah parenting atau pola asuh orang tua. Itu merupakan faktor paling utama dan yang paling mendasar, karena di generasi sebelumnya itu kan mereka lebih dituntut untuk bekerja lebih keras. Mereka kalau dalam mereka dituntut untuk bekerja dari kecil, mereka bekerja keras. Sedangkan generasi sekarang itu mereka lebih dimanjakan oleh teknologi. Jadi teknologi semakin maju, maka mereka juga terlalu bergantung pada teknologi tersebut. Dan biasanya orang tua itu berpikir, kalau dulu saya sudah merasa hidup saya itu berat, maka anak saya jangan, gitu. Jadi mereka terlalu memanjakan anak mereka sehingga mental anak mereka itu jadi lemah, lembek. Jadi mereka tidak tahan dengan tekanan atau masalah. Sama pola asuh yang dikatakan Fadilah itu namanya pola asuh strawberry parents, yaitu pola asuh yang mana orang tua itu menerapkan prinsip untuk memanjakan anaknya agar mereka tidak kesusahan seperti dulu. Padahal sebenarnya itu yang terjadi, hal itu dapat membuat mereka menjadi terlalu fokus pada kenyamanan dan tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi itu, ya, dari pola asuh keluarga. Kira-kira ada lagi faktor-faktor, apakah hanya dari pola asuh keluarga atau mungkin juga dari faktor-faktor yang lainnya, mungkin bisa dijelaskan? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga karena pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi. Ya, sekarang juga mereka lebih bergantung pada sosial media dan teknologi. Kalau dulu kan belum ada, jadi generasi zaman dahulu itu mereka lebih berusaha sendiri tanpa bergantung pada sosial media ataupun internet. Kalau di zaman sekarang apa-apa sudah pakai teknologi. Mereka kerja pun bisa dari rumah. Mereka tidak harus berangkat petang sampai pulang malam. Mereka bisa bekerja dari rumah, bahkan sambil duduk-duduk sambil rebahan. Nah, maka dari situlah generasi stroberi itu muncul. Jadi mereka terlalu bergantung dan mereka terlalu dimanja oleh teknologi. Ya, berarti dengan
dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira apa solusi untuk generasi stroberi ini kemudian untuk mereka merubah hal tersebut sehingga mereka lebih lebih kuat mentalnya, ya kan? Kemudian juga untuk menghadapi kehidupan masa depan yang lebih baik, yang tentunya kita tidak bisa lepas dari tekanan, karena kita juga nanti mungkin ada tekanan tadi ya di sekolah, nanti tekanan di lingkungan, ya, tadi di sekitar masyarakat kita, ya kan? Tekanan nanti di dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana? Jadi penerapan stoikisme ini dapat diterapkan untuk para generasi stroberi, terutama di bagian prinsip dikotomi kendali, yaitu prinsip yang menekankan bahwa ada hal yang ada dalam pengaruh kita dan ada juga yang di luar kendali kita. Terus juga ada kayak bagian pengendalian emosi. Kan pemuda saat ini itu kan sedikit-sedikit kan udah marah karena mungkin juga masih kayak ya itu yang apa sih? Iya, mereka juga kayak terlalu mencemaskan hal-hal yang sebenarnya mereka tuh nggak perlu pikirin. Nah, mereka gara-gara itu juga yang buat mereka menjadi depresi, mati rasa, terus habis itu ada keinginan menyakiti diri sendiri, frustasi, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, stoikisme ini itu salah satu prinsip yang lainnya setelah dikotomi kendali itu ada pengendalian emosi. Nah, dengan ini mereka tuh jadi berpikir, saya kasih contoh aja ya. Contoh, kita itu lagi mau berangkat sekolah, di tengah jalan tiba-tiba ada macet. Macetnya itu karena keributan di depan jalan. Nah, dengan stoikisme, mungkin sebelum kita kenal stoikisme itu mesti kita bakal marah, frustasi, kesal, karena kemudian mesti mereka akan terlambat. Itu kan yang buat mereka kayak gimana gitu. Nah, tapi dengan adanya prinsip stoikisme membuat mereka itu jadi ya udah nggak apa-apa, masih ada hari-hari lain, mungkin menjadi lebih baik lagi, kayak oke, kedepannya mungkin harus berangkat lebih pagi lagi. Nah, kadang juga dan juga stoikisme itu menyadarkan kita bahwa hal-hal yang di luar kendali itu tidak bisa kita pengaruhi atau ubah. Jadi kita harap cuma bisa menerima kenyataannya dan membuat menjadi lebih baik lagi dengan solusi-solusi baru yang lain. Hal-hal yang di luar kendali kita itu tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita rubah. Apakah pernyataan itu benar ataukah salah? Kalau menurut teman-teman. Menurut kami sepertinya benar. Menurut yang di luar kendali dari diri itu tidak bisa kita rubah sama sekali. Berarti Hanya kita bisa fokus pada apa yang ada di dalam. Berarti kita tidak bisa merubah istilahnya faktor-faktor eksternal, ya. Berarti istilahnya tidak bisa mempengaruhi, ya, menurut pendapat teman-teman, ya, seperti itu, ya. Tapi kan kita di sini kan tidak bisa lepas, ya, yang namanya dari tekanan. Yang namanya hidup itu pasti kita akan menghadapi tekanan-tekanan, ya. Apalagi nanti sudah di dunia pekerjaan, sudah berkeluarga, itu kan tekanan itu kan pasti akan muncul, ya, akan muncul. Misalkan kita sudah berkeluarga, kemudian punya anaknya rewel, nangis, tantrum dan lain sebagainya. Itu cara untuk menghadapi situasi seperti itu, ya, itu bagaimana kalau menurut stoikisme? Yang pertama tadi itu kan di stoikisme ada prinsip pengendalian emosi. Jadi di situ kita
cukup bisa mengendalikan emosi kita, dan yang kedua itu dikotomi kendali. Kita di sini mengajarkan untuk kita bisa berusaha merubah apa yang bisa kita rubah. Jadi kalau memang sesuatu itu bisa dirubah dengan diri kita, maka lakukanlah. Kalau memang tidak bisa, itu ya sudah. Sudah. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya dan juga jawaban atas pertanyaan. Kita berikan aplaus. Demikian yang sudah kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.